Ini yang paling banyak dilakukan. Pendidikan dengan nasihat. Tarbiyah bin nasihah. Ini juga ya di mana-mana sih. Kalau di Indonesia ini kan banyak sekali isi ceramah-ceramah, isi kuliah-kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah maghrib. Sekarang banyak kajian-kajian luar biasa banyak. Itu tarbiyah bin nasihah. Ya semua orang bisa lah kalau menasehati ya, kira-kira begitu. Tapi kata saya Nasih Ulwan, ayo diperhatikan beberapa tips aplikasinya. Kata beliau yang pertama, kalau bisa menasehati itu jangan hanya dengan mulut, tapi juga dengan hati. Ini agak sulit. Kamu jangan membayangkan dengan hati itu kayak gimana, Pak? Hatinya teriak-teriak atau gimana? Enggak. Kalau bahasa psikologinya mungkin kita ada di vibrasi dan frekuensi yang sama. Kalau kita pemarah, itu menasehati orang untuk sabar, itu kemungkinan susah masuknya. Apalagi yang kita nasihati ngerti bahwa kita itu pemarah. Kita biasanya ngamuk terus nasihati orang, kamu yang sabar ya. Oh sabar gimana? Sampean sendiri tiap hari ngamuk gitu kok. Jadi rasanya tidak kompatibel, tidak cocok. Untuk bisa kompatibel dari hati berarti apa? Ya selaras antara yang kita omongkan dengan kondisi batin, kondisi diri kita. Maka sebelum menasehati berarti kamu masuk dulu dalam dirimu. Saya ini mau nasihati orang untuk bertakwa. Kira-kira sampai di level mana takwaku ya? Biar apa? Biar lebih masuk. Jadi biar orang tahu kita ada di mana, sampai level mana. Bukan berarti kalau dari mulut saja tidak usah menasihati Pak. Yo, tidak harus begitu. Tapi akan lebih efektif nasihat itu kalau berkait dengan hati. Tidak hanya dari mulut ke telinga, tapi dari hati ke hati. Yang itu berarti kita ada di vibrasi dan frekuensi yang sama dengan hal yang kita nasihati. Orang sombong kan kalau menasihati, wahai manusia, janganlah sombong. Tapi sambil ndangak-ndangak kayak orang itu kan tidak nyambung, tidak masuk. Tidak kompatibel antara mulutnya dengan kondisi dirinya. Yang kedua, selain harus dari hati, tentu saja dengan santun. Hormati harga diri, karena ini pada anak ya, hormati harga dirinya anak. Kita kadang-kadang menasehati sudah di depan orang banyak sambil menjatuhkan harga dirinya anak. Ada anaknya tetangga kita puji-puji, wah pinter ya, rajin sholat, sudah mau puasa, tidak kayak anak saya ini. Itu menjatuhkan harga dirinya anak di depan orang banyak. Jadi mungkin maunya biar anaknya sadar di depan orang banyak, tapi itu ketika anaknya salah tangkap kan bisa saja dia jadi minder. Jadi nasihatilah dengan menghargai. Jadi posisi dia. Apalagi itu anak kita sendiri, adik kita sendiri. Jangan sampai dia harga dirinya satu, ya untung tetangganya ndak terus bales, siapa bapaknya, siapa kakaknya, kok anaknya jadi kayak gitu. Jadi itu kan sebenarnya sedang menjelekkan diri kita sendiri. Wong anak itu kan ya sebenarnya mengikuti yang tua. Oke, kalau kita ngeritik anak kita, adik kita di depan orang banyak, anak saya itu malas sekali, disuruh apa-apa ndak mau. Itu kan sederhananya saya itu gagal didik dia untuk rajin. Jadi yang gagal itu saya sebenarnya. Oke ya, jadi yang kedua itu, yuk kita hargai dia, kita hormati dia. Yang ketiga tentu saja timingnya harus pas, waktunya harus cocok. Jangan merusak suasana. Wong ini lagi guyon-guyon tiba-tiba kamu menasehati, wahai orang yang beriman, itu kan kacau.
Orang lagi ngomong apa, tiba-tiba masuk. Wah, itu sesuai dengan hadis Nabi ya. Nyari timing yang cocok dong, yang enak dong. Saya kadang lihat itu masalahnya. Kadang di YouTube apa Instagram apa nggak lihat konteksnya apa, masuk saja tiba-tiba dengan nasihat. Iya, nasihatnya bagus, isinya baik. Cuma khawatirnya kalau timingnya ndak pas, jangan-jangan orang terus jadi jengkel dengan agama. Orang jadi sebel dengan agama. Karena kamu mengeluarkannya tidak pada waktu yang cocok, yang sesuai. Kalau temanmu sedang ketawa-ketawa guyon, misalnya menurutmu itu tidak pas, tidak cocok, ya biarkan dia sampai tuntas tertawa. Ketika sudah ganti konteks, ganti situasi, baru kamu ngomong. Bila perlu mungkin besoknya, bila perlu mungkin besoknya lagi. Mungkin ketika ada ngomong kamu bilang, oh ya seperti kamu ketawa-ketawa 2 hari yang lalu, itu menurut saya tidak terlalu cocok, tidak terlalu sesuai sih, harusnya begini. Itu lebih masuk daripada orang lagi ketawa-ketawa terus kamu cut. Tidak boleh ketawa-ketawa seperti itu mengeraskan hati itu ya. Itu dong ya. Itu orang jadi sebel akhirnya. Bukan apa-apa, ya salah kita, retorika kita keliru, kita timingnya tidak pas, kita tidak cerdas kapan harus masuk. Baik ya, untuk ini kan makanya perlu ilmu juga. Kalau dalam bahasa filsafat perlu kebijaksanaan. Oke, baik. Dengan nasihat memang lebih cepat, lebih efisien. Tapi kekurangannya kadang-kadang membosankan, kurang berkesan. Jadi kalau cuma dinasehati saja dengan mulut itu kan rasanya monoton. Bagi anak-anak ya. Saya tidak tahu, mungkin bagi yang dewasa mungkin sudah sadar karena sudah terlalu banyak masalah. Jadi bagi yang anak-anak itu kalau kita modelnya nasihat terus ya membosankan. Bahkan nasihat pun perlu variasi-variasi. Syekh Nasih Ulwan menyebut Al-Quran saja untuk menasehati punya beberapa metode. Ada metode mengajak, ada metode bercerita atau kisah, ada metode mengarahkan atau memberi wasiat. Mengajak itu beliau mencontohkan nasihat-nasihatnya Luqman pada anaknya, nasihatnya Nabi Nuh pada anaknya, nasihatnya Nabi Yakub pada Nabi Yusuf, nasihatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub pada anak-anaknya di banyak ayat. Ini isinya mengajak. Jadi menyeru. Bahasa Arabnya kan da'a yad'u. Orangnya namanya da'i. Kita menyebut masdarnya dakwah. Jadi dakwah itu hakikatnya ngajak. Bukan memaksa, bukan memarahi, ngajak. Bukan mengancam. Jadi orang ngajak itu kan berarti sifatnya menyeru untuk mendorong, menggerakkan hati agar ikut, kan itu namanya ngajak. Jadi bukan memaksa. Makanya itu para nabi pada putra-putranya juga begitu ngajak, wahai anakku, hormatilah orang tua, seperti nasihatnya Luqman dan seterusnya. Jadi gaya pertama, gaya ngajak. Kalian harus pinter kapan harus pakai gaya ngajak. Dik, ke masjid yuk dek, itu ngajak. Bukan mengancam. Kalau ngancam itu awas kalau enggak ke masjid, nah itu ngancam. Kamu berangkat sana ke masjid, kakak mau tidur, nah itu beda lagi. Nah, adiknya dimarah-marahi, itu loh sudah dipanggil-panggil itu loh, ngaji ke masjid sana gitu. Untung adikmu enggak balas, kakak ngajinya kapan? Nah ini metode mengajak. Ada yang kedua, anak-anak itu mungkin lebih excited kalau kita pakai metode cerita. Jadi banyak sekali ayat yang isinya cerita-cerita. Nah, tentu saja ketika bercerita di belakang ada penjelasan tentang pelajarannya, hikmahnya.
dari cerita ini berarti kita harus ngapain? Ada pelajaran apa yang kita ambil? Itu biasanya ini yang kedua ini disukai oleh anak-anak. Saya pernah punya pengalaman agak traumatik. Jadi satu ketika ada yang undang saya ke satu masjid. Karena yang diundang saya, bayangan saya nanti pesertanya mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang tua lah minimal. Begitu saya datang ke sana, isinya anak kecil-kecil TPA. Saya sudah menyiapkan materi Socrates, Plato, Aristoteles. Pesertanya anak-anak TPA kecil-kecil itu. Di tengah saya putus asa, pokoknya tak karang saja. Ayo kalian pingin apa sekarang? Wah, dongeng Dajjal pak, dongeng Nabi Nuh pak. Iya, betapa ngerinya. Ternyata mereka yang diminta ini, banyak minta cerita-cerita, dongeng-dongeng. Jadi mungkin bagi mereka lebih berkesan cerita dan dongeng itu. Jadi itu lumayan buat pengalaman saya. Besok kalau ada yang undang mesti tak tanya dulu ini audiennya usia berapa. Jadi ini yang kedua, model cerita. Kalian mungkin kebetulan jadi guru, jadi ustadz, jadi pendidik level manapun, bahkan untuk mahasiswa sekalipun, jadi dosen, perbanyaklah koleksi cerita-cerita. Biasanya dengan cerita itu perhatian lebih terfokus. Kalian tadi agak ngantuk begitu saya cerita. Saya ngalami tadi diundang tadi sebelum ini tadi. Kamu kan rodok melek sedikit. Jadi cerita itu menggugah, memfokuskan perhatian. Nah yang ketiga, kalau ini mengarahkan, kalau ini biasa yang kita lakukan model ini. Menunjukkan manfaatnya, menunjukkan caranya, dan lain sebagainya. Jadi setidaknya mendidik dengan nasihat itu kalian jangan monoton. Ambil strategi-strategi yang cocok, yang sesuai. Al-Quran saja juga memberi beberapa metode yang berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan ya. Terus yang keempat, pendidikan akhlak atau pendidikan budi pekerti itu bisa dilakukan dengan perhatian, ngawasi, momong kalau bahasa Jawanya. Tarbiyah bil mulahadhah. Ini yang mungkin disebut tadi ya. Jadi kita awasi perkembangan anak-anak, adik-adik kita biar potensinya keluar. Kita hanya memfasilitasi. Kita hanya nuntun, mengarahkan saja. Ini tarbiyah bil mulahadhah. Yang dilakukan dua, mengikuti perkembangan anak, mengawasi, kadang-kadang menanyakan kegiatan keseharian, kesehatannya dan lain sebagainya. Kita awasi saja. Kita biarkan dia berkembang sesuai keinginannya, sesuai minatnya, sesuai bakatnya. Yang kedua, kita cegah kok tiba-tiba, wah anaknya ini kok negatif pilihannya, kita yang bagian mencegahnya. Jadi siapa tahu anak ini karena belum bisa milih terus karepe aneh-aneh, jelek-jelek. Pingin apa dik? Pingin ngambil mainannya temen. Oh kalau gitu enggak boleh. Pingin itu. Gitu kan kita bagian ngawasi itu. Biarkan dia tumbuh berkembang secara bebas. Ini namanya tarbiyah bil mulahadhah. Jadi kita awasi. Sebenarnya mengawasi itu nanti untungnya besar. Kita bisa mendeteksi ini anak kegemarannya apa, bakatnya apa, kesenangannya apa. Kira-kira nanti diarahkan kemana enaknya. Dia perlu difasilitasi seperti apa biar bakatnya berkembang. Itu tarbiyah bil mulahadhah. Makanya kelebihannya adalah membebaskan anak dan mengoptimalkan potensinya. Jadi tidak terlalu mengekang dan mengatur.
Kekurangannya memang ya karena namanya masih anak-anak, tidak semua ideal bisa menggunakan model ini. Jadi tidak bisa dibebaskan begitu saja. Ada banyak hal yang ya mau tidak mau kita nuntun, kita mengarahkan mereka. Tidak bisa kita, yus suka-suka kamu, tidak bisa untuk semua hal ini. Ada tahapan tertentu, ada tingkatan tertentunya. Ini kalau model yang keempat, bil mulakhadah. Ada model yang kelima, yang terakhir. Kalau ini agak khas ya, saya tidak tahu ahli pendidikan hari ini setuju atau tidak. Tapi menurut Syekh Nasih Ulwan ada kalanya diperlukan, yaitu dengan memberi hukuman. Tarbiyah bil ukubah. Ya kadang-kadang dijewer sedikit, dicubit sedikit, itu ukubah. Kadang-kadang disuruh berdiri di depan kelas, itu namanya ukubah. Ya tentu saja tidak mentang-mentang yang menyakiti, yang membuat trauma. Caranya bagaimana? Boleh tarbiyah bil ukubah, asal yang pertama bukan pilihan pertama dan utama. Yang diutamakan tetap mendidik dengan lemah lembut. Ini opsi terakhir. Jadi menghukum itu, karena ada kalanya mungkin satu atau dua anak didik, peserta didik yang naudzubillah luar biasa gitu kan, sidik-sidik ya perlu dijewer. Itu selalu ada yang begitu. Jadi ini tetap yang pertama mengutamakan kelemah lembutan, tapi ada kasus khusus nanti yang memerlukan mungkin sedikit-sedikit hukuman. Yang kedua, menghukum sesuai kesalahannya ya, jangan over. Jadi salahnya cuma buang sampah, nanti hukumannya disuruh bawa semen 10 sak ke sekolah misalnya. Ya ndak, ya hukuman yang sekiranya selevel dengan kesalahannya. Kalau zaman dulu kan kadang hukumannya guru saya, ustadz saya itu disuruh nulis surat apa berapa kali, surat Al-Falaq, An-Nas berapa kali, itu namanya hukuman. Jadi saya zaman mahasiswa pernah juga, saya sudah mahasiswa dihukum. Jadi disuruh menulis ngarangan dalam bahasa Arab 3 lembar penuh. Itu kan ngeri itu hukuman itu, karena saya bolos. Karena judeknya saya waktu itu tak tulis saja, Zahabatil mid ilal madrasah wa qolal ustad Kul huwallahu ahad Allahus somad. Terus bawahnya tulis wa qala aidzon kul a'udzu birabbin nas. Tak isi surat-surat semua. Jadi isinya qala ustad, ya ustadnya kan baca surat-surat jadi panjang sampai 3 halaman itu. Tak kumpulin, dosennya ketawa. Tapi kan lumayan kan, tugasnya kan tidak ada batas apa-apa, yang penting ngarang dalam 3 halaman bahasa Arab. Jadi, sudah sah itu. Paling tidak kan dosennya ya lumayan lah, mahasiswanya rodo mikir cerdas itu. Oke, kalau kamu mungkin stres sudah itu. Jadi dihukum sesuai kesalahan. Yang ketiga, menghukum bertahap ya. Jangan tiba-tiba hukuman kelas ulti. Jadi kelas tinggi enggak, hukuman yang biasa-biasa. Mungkin diingatkan pertama dengan mulut, ditegur. Mungkin naik level sedikit, mungkin disenggol, mungkin sedikit lagi dijewer. Jadi tahapan-tahapan sampai anaknya sadar. Dan disesuaikan dengan usianya. Jadi jangan menghukum yang melebihi kapasitasnya atau terlalu menyakiti. Jadi boleh memberi hukuman. Ada kelebihannya, model hukuman ini membuat anak fokus, lebih sungguh-sungguh. Jadi memang paling tidak ada takutnya sedikit. Itu memudahkan kesungguhan secara umum ya.
Jadi kadang-kadang memang perlu kesungguhan, perlu sedikit agak ada takutnya, khawatir dihukum gurunya nanti. Kadang-kadang perlu begitu. Meskipun harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati bisa ada trauma tertentu. Jangan sampai melukai jiwanya. Mungkin kalau sekarang agak harus hati-hati, banyak medsos ya. Kalau zaman saya dulu guru itu, aduh, kalau jewer sak kapoke mukul itu bisa. Kadang-kadang kalau hari Senin lihat kukunya bersih apa enggak, itu sambil pegang garisan yang besar itu. Penggaris besar itu siap bergerak, kalau ternyata belum potong kuku, pelak, lumayan itu sudah. Bisa seminggu ganti penggaris 2 kali itu. Jadi zaman dulu begitu, kalau sekarang mungkin dilaporkan polisi gurunya. Jadi boleh, meskipun dalam batas-batasnya. Karena kadang memang jiwa manusia itu ada nakalnya. Kalau melakukan apa-apa, pamrih dan tidak mau rugi dan milih enaknya saja. Nah ini kalau sejak kecil sudah ada bibit ini ya agak ditertibkan. Antara lain diberi sedikit-sedikit hukuman kalau salah. Nah ini loh syaratnya hukuman. Jadi kata Syekh Nasih Ulwan, syaratnya hukuman itu ada 7 ini. Yang pertama, jangan sekali-sekali memukul, menghukum sebelum diingatkan secara bertahap. Yo, jangan nakal lo. Nah, masih nakal lagi. Yuk, nggak usah nakal. Nah, masih diulang lagi. Nanti kalau sekali lagi tak jewer. Nah, ini maksudnya tidak kok langsung tiba-tiba dijewer dari belakang. Jadi pendidik tidak boleh memukul sebelum upaya-upaya yang lain. Jadi saya bilang tadi, menghukum termasuk dengan model pukulan itu paling akhir, opsi paling gawat darurat terakhir. Yang kedua, jangan sampai mukul sambil marah. Kok masih marah? Ambil nafas dulu, minggir dulu deh. Kuatirnya nanti anak didiknya disikat beneran. Mau masih kecil. Kalau sedang marah, tenangkan diri dulu. Biar memukulnya memang hukuman yang mendidik, bukan yang menyakiti. Karena ketika marah mesti ingin menyakiti. Itu syarat kedua. Yang ketiga, jangan ke bagian sensitif. Kepala, wajah, dada, perut. Pundaknya saja dicubit sedikit, tidak apa-apa. Jadi jangan bagian yang sensitif, nanti bahaya. Nanti kalau ada apa-apa ya malah bisa urusan polisi lagi. Tidak. Jadi bagian-bagian yang tidak menyakiti. Kemudian gradasi ya, jangan tiba-tiba misalnya nyubit, jangan cubitan versi yang paling menyakitkan. Diawali dari yang pelan-pelan. Masih nggak diulang, ayo tak cubit lagi agak keras terus. Biar tidak sakit. Bahkan kata Syekh Nasih Ulwan, tapi model hukuman yang memukul ini kalau bisa di atas umur 10 tahun. Di bawah itu tidak boleh. Mungkin ini si versi yang sudah balik tadi ya. Kemudian kalau baru pertama kali anak ini melakukan kesalahan, ya jangan langsung dihukum. Harus ada kesempatan kedua untuk dia memperbaiki diri. Jadi begitu misalnya, tenang jangan rame, kok ada yang rame, itu kan salah pertama, diingatkan. Jangan langsung tiba-tiba dijewer, diingatkan dulu. Jadi ini biar ada kesempatan dia memperbaiki dirinya. Nah, untuk yang sudah besar tadi kok diingatkan tidak bisa dihukum. Boleh sekali 2 kali diulang hukumannya, tapi ini dengan proses syarat yang di depan tadi. Jadi ternyata dengan hukuman boleh dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tidak sembrono, tidak sembarangan. Ini mungkin teman-teman ya untuk jadi guru yang baik.